Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angela Bajenta dengan NIM 20210114201091, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B, mahasiswa STIKE Sekahara Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 atau SPTK 1 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa 2 dengan dosen pengampu Bapak Henry Wiono, Nurse MCAP. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mas. Pagi. Baik, Mas, perkenalkan, nama saya Angela Bajenta. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti untuk merawat Masnya. Baik, kalau boleh saya tahu dengan Mas siapa ini? Nama saya Dimas. Baik, dengan Mas Dimas ya, Mas ya. Mas Dimasnya senang dipanggil dengan nama apa? Panggil Dimas saja, Bu. Oh, baik, Dimas saja ya. Baik, Mas, bagaimana tidurnya malam ini? Apakah nyenyak? Tidak. Tidak, Mas ya. Baik, Mas. Untuk perasaannya, apakah perasaan Masnya bagaimana pada pagi hari ini? Saya sedih, Sus. Tidak bisa menjadi orang yang berguna. Oh, jadi Mas merasa seperti itu, Mas ya. Baik, Mas, pada pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Masnya. Kalau boleh, Masnya bisa menceritakan apa yang Masnya rasakan dan pikirkan kepada saya. Saya di sini ingin membantu Masnya dan menemani Masnya ya. Apakah boleh, Mas? Boleh. Kita berbincang sekitar 5-10 menit. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Untuk ruangannya, Masnya mau di sini atau di ruangan ini atau di tempat lain? Di ruangan ini saja, Sus. Baik, di tempat ini, Mas ya. Baik, Mas Dimas, selama Mas Dimasnya dirawat di sini, apakah Mas Dimas ada teman? Tidak ada, Sus. Baik, tidak ada. Apakah Mas Dimas merasa kesepian selama di tempat ini? Ya, kesepian, Sus. Baik, Mas Dimas merasa kesepian. Jadi, Mas tidak perlu merasa kesepian ya, Mas Dimas ya. Kami di sini ataupun saya dan teman-teman siap untuk menemani Mas Dimas dan mendengarkan cerita atau apapun yang Mas Dimas rasakan dan pikirkan. Terima kasih, Sus. Baik. Saya dengar-dengar kemarin Mas Dimas ingin melakukan percobaan bunuh diri Mas ya dengan melukai tangannya dan ingin untuk mengantungkan diri. Saya dengar seperti itu, apakah benar? Dan kalau Benar. saya lihat mukanya, oke, baik ya. Kalau boleh, nih Mas Dimas yang ceritakan kenapa Mas Dimas melakukan hal tersebut. Saya merasa tidak berguna, Sus. Saya hanya beban. Saya selalu gagal, Sus. Saya tidak bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya sangat frustasi dengan semuanya. Saya selalu berusaha, namun usaha saya tidak ada hasilnya hingga saya lelah. Jadi untuk jalan keluar masalah yang Mas Dimas pikirkan saat itu, yaitu dengan melukai diri sendiri ya, Mas ya. Apakah Mas merasa bersalah dengan diri Mas karena tidak bisa mencapai apa yang diinginkan? Iya, Sus. Baik. Jadi seperti itu, Mas ya. Baik, Mas, kalau boleh saya menyarankan kepada Masnya, Mas bisa menceritakan masalah atau apapun perasaan, apapun yang Masnya pikirkan kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang Masnya dapat percayai, ataupun saya di sini atau teman-teman saya. Saya siap menemani dan mendengarkan apapun yang Mas Dimas
katakan, ceritakan, pikirkan, dan rasakan nantinya. Seperti itu Mas ya. Baik, Mas Dimas harus tahu untuk jalan keluar dari suatu masalah itu tidak dengan mengakhiri kehidupan ya Mas ya. Mas tahu itu Mas? Tahu. Baik, saya tahu Mas Dimas adalah orang yang sangat kuat, orang yang mampu menghadapi masalahnya dengan solusi-solusi yang lebih baik Mas ya. Saya tahu Mas Dimas adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua, nantinya akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Memang dalam setiap perjalanan kehidupan itu kita seringkali gagal Mas, namun bukan berarti karena gagal kita harus berhenti di situ. Jadi seperti itu Mas ya. Nah, Jadi ketika rasa ingin bunuh diri itu muncul, Mas Dimas boleh melawannya dengan mengalihkan ke hal-hal yang positif. Nah, ke aktivitas yang Masnya sukai. Kalau boleh saya tahu nih, Mas Dimas sukanya apa gitu? bola, modif motor. Baik, seperti itu Mas ya, seperti bermain bola, melakukan aktivitas yang Masnya sukai, mengalihkan ke hal-hal yang seperti itu Mas ya. Jika ada rasa atau keinginan atau dorongan nih untuk melakukan hal yang tidak diinginkan lagi, jadi seperti itu. Saya tahu dan saya yakin nih Mas Dimas adalah orang yang sangat kuat dan mampu menghadapi masalahnya dengan baik. Baik Mas, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya merasa lega sus, bisa menceritakan apa yang saya pikirkan selama ini. Saya jadi merasa lebih tenang. Baik, Mas Dimasnya merasa lebih tenang ya Mas Dimas. Boleh nih Mas Dimas kasih tahu apa nih yang tadi saya sarankan ke Mas Dimas tentang bagaimana cara melawan rasa atau keinginan untuk bunuh diri tersebut. Jika rasa ingin bunuh diri itu muncul lagi, saya bisa mengalihkan ke hal yang positif, seperti melakukan hal yang saya sukai, apapun yang bisa saya lakukan. Baik, seperti itu ya Mas Dimas ya. Jadi ketika keinginan atau dorongan untuk melakukan bunuh diri itu muncul pada diri Mas Dimas bisa mengalihkannya ke hal-hal positif. Baik Mas Dimas, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan saja. Mungkin Mas Dimasnya butuh untuk istirahat lagi ya, untuk agar lebih tenang lagi. Mungkin besok kita bisa bertemu lagi. Untuk besok saya mungkin ingin mengajarkan Mas Dimas tentang bagaimana cara berpikir positif tentang diri sendiri. Seperti itu ya Mas ya. Apakah Mas Dimas setuju? Setuju. Setuju Mas ya. Untuk jamnya di pukul 9 pagi, dan untuk tempatnya Mas Dimas mau di ruangan ini lagi atau di tempat lain? Di ruangan ini saja. Di ruangan ini saja Mas ya. Baik, untuk besok hari kita bertemu kembali. Saya harap Mas Dimas bisa merasa lebih tenang setelah kita berbincang-bincang tadi Mas ya. Baik, sampai berjumpa kembali di besok hari. Selamat beristirahat ya Mas ya. Semoga lekas membaik ya. Saya permisi untuk kembali ke ruangan. Jika Mas membutuhkan saya, Mas bisa ke ruangan atau menekan tombol bel di atas. Baik, saya izin pamit Mas ya. Ya, Selamat pagi. pagi. 큐큐